semua akan tersaji di satu acara pasti. Oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya beranda untuk kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan fit dalam menjalani segala aktivitas hari-hari Anda. Senang sekali pemirsa kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yakni Beranda, yang pastinya akan memberikan serta menyuguhkan informasi yang sifatnya edukatif kepada Anda semua. Pemirsa, tahukah Anda bahwa pelecehan hingga kekerasan seksual menjadi momok yang sangat menghantui dan juga mengerikan terhadap kehidupan manusia? Khususnya hari ini saya alamatkan kepada orang tua yang telah memiliki anak, baik itu putra ataupun putri. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 12 kasus kekerasan terjadi kepada anak, di mana 31%-nya dialami anak pria ataupun laki-laki menjadi korban, dan 69-nya dialami anak perempuan yang menjadi korban kekerasan hingga pelecehan seksual. Otomatis hal tersebut menjadi tamparan yang sangat-sangat memalukan bagi kita semua, khususnya bagi pemerintah, dikarenakan lingkungan pendidikan maupun satuan pendidikan menjadi tempat terjadinya pelecehan hingga kekerasan seksual tersebut. Dan para pelakunya yang paling mirisnya adalah orang-orang yang terdekat dari kegiatan anak tersebut, yakni adalah sang gurunya tersebut. Otomatis hal tersebut agar mencari solusi bagi pemerintah dan kita, bagaimanakah untuk menanganinya serta menghindarkan anak dari hal-hal yang berpengaruh buruk terhadap kehidupannya. Dan pemirsa, untuk menjawab hal tersebut, tema yang akan kami bawakan ke hadapan Anda di hari ini yakni pelecehan dan kekerasan seksual pada anak-anak. Dan hari ini saya tidak sendiri pemirsa, karena saya sudah ditemani oleh rekan cantik yang super cantik hari ini, ada Azifah Zahrianis. Ya, halo pemirsa dan juga Azril, terima kasih sudah mempresentasikan saya. Dan hari ini kembali lagi nih bersama dengan kami berdua dalam program kesayangan kita, yaitu Beranda. Tentunya dengan topik menarik yang kami hadirkan setiap hari Jumat dengan topik yang berbeda. Dan hari ini benar sekali ya bahwa memang kekerasan seksual terutama merupakan kejadian yang memang menjadi problematik yang marak terjadi. Dan ironisnya kekerasan seksual terjadi pada anak usia dini atau anak-anak yang memang di bawah umur. Dan sejak Januari 2022 hingga Agustus kemarin ya, bahwa sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak atau yang memang kita akrab sebut dengan Simfoni dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa ada sekitar 15.407 kasus dan 16.591 korban merupakan kekerasan pada anak, dan ini menjadi hal yang miris. Dan kita harus tahu nih letak kesalahannya di mana dan juga bagaimana penanganannya. Dan tentunya tadi Azril juga sudah menspilkan bahwa kita tidak hanya berdua ya Azril ya, tapi ada juga narasumber-narasumber yang memang terpercaya dan hebat dalam menangani kasus ini. Dan di sini sudah ada siapa Azril? Boleh perkenalkan? Sebelum saya hadirkan ke hadapan Anda pemirsa, otomatis saya mengundang Anda di telepon interaktif kami di 014146353. Siapa tahu keluh kesah Anda hari ini dan cerita Anda menjadi bagian cerita kami dan kami menjadi solutive person for you. Dan hari ini pemirsa, di samping kiri saya seorang wanita cantik yang sangat berintelektual tinggi untuk berbincang ke hadapan kita, yakni ada Ibu Pendeta Dr. Mariati Barus MTH selaku anggota Komisi Perempuan dan Anak PGI Wilayah Sumatera Utara. Selamat sore Bu, apa kabarnya hari ini? Ya, selamat sore. Kabarnya baik ya Bu? Kabarnya baik. Semangat hari ini ya? Ya, semangat. Cantik sekali. Dan Ziva punya yang cantik juga, silahkan Ziva. Sama dong, ini nggak kalah cantik ya Azril. Dan juga pemirsa, ada Ibu Monika Nina Kurniawati Ginting MPSI yang merupakan seorang psikolog dan juga dosen. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Gigi, selamat sore. Selamat sore Mas Azril. Selamat sore juga Ibu Luar Monika. biasa ya Cantik berdua ya? Ya, betul sekali. Bertiga deh saya revisi. Iya, dong jangan ketinggalan ya. Karena Ya. saya juga hadir di sini loh Pasti. menemani Anda loh. Setiap hari Jumat saya setia loh menemani Anda. Makanya saya bilang cantik, lebih Iya, cantik jangan dan sampai ketinggalan paling ya. Semua cantik. perempuan itu cantik. Yes, Betul, karena kodratnya setuju ya. banget sama Ibu. Benar sekali. Baik Azril, kita langsung aja, kayaknya ini penasaran banget, apalagi memang kasus yang marak sekali terjadi ini dan menjadi pola pikir kita nih, kenapa nih ini terjadi. Tapi sebelum kita tanya kenapa ini terjadi,
ada banyak kasus yang terjadi ya Bu untuk kekerasan seksual ini. Lantas seperti apa? Apa saja bentuk-bentuk yang marak terjadi? Terutama memang yang tadi kalau nggak salah dari Komnas Perempuan juga ikut ya Bu Pendeta ya Ibu ya, Bu Mariati ya. Lantas seperti apa nih Bu? Apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang marak terjadi saat ini Bu? Ya, beberapa kekerasan seksual yang boleh terjadi ya, mungkin banyak jenis-jenis yang dilakukan, baik itu kekerasan non fisik dan juga kekerasan seksual fisik, khususnya pada anak sangat banyak terjadi. Ya mungkin bisa kita sebut itu di dalam kekerasan mungkin pelecehan seksual juga terjadi kepada anak, dan ini kadang-kadang dilakukan bukan saja orang jauh tetapi orang dekat. Iya, gitu Mbak Monica. Baik, dan ini menjadi memang hal yang cukup miris ya Bu, kenapa ini bisa terjadi kepada anak-anak. Lantas kita berbicara ke seorang psikolog nih, seperti apa nih menanggapi hal tersebut, dan bagaimana kira-kira apa yang menyebabkan bisa terjadinya kekerasan seksual, apalagi terutama kepada anak ini, apa yang buat orang-orang melakukan hal tersebut nih Bu? Ya, kita kembali ya ke edukasi yang harus kita berikan kepada anak di dalam keluarga. Ya, saya pribadi juga punya anak, dan kekhawatiran saya sebagai ibu juga pasti sama dengan ibu-ibu di luar sana. Ya, di mana kita sangat pengen memprotek anak kita itu 24 jam. Tapi apakah bisa? Jawabannya tidak. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah preventif. Apa itu pencegahan? Bagaimana kita harus melindungi anak supaya dia juga bisa melindungi dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kita ada istilah sex education. Agree. Ya, tapi bagaimana cara kita memberitahukan, menginformasikan sex education kepada anak itu sangat berbeda dengan cara kita mengedukasi seksual ini kepada anak remaja, terutama dalam membahasakan. Ya, jadi kita harus tahu bahwasanya ketika kita menginformasikan kepada anak, bahasa itu sudah sangat sederhana. Ya, misalnya kita nggak bisa ngasih tahu, oh ini payudara, nah ini alat kelamin, ini itu ya, anak tuh nggak ngerti. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Membahasakan itu sangat sederhana. Ya, jadi nah kalau nanti di luar sana ada seperti ini, misalnya saya kasih contoh real aja gitu ya, supaya ibu-ibunya juga lebih paham gitu ya. Nah, kalau nanti di luar sana, nah, kalau ada yang mau pegang-pegang dada kakak, jangan no, bilang no. Ya, kenapa mama? Iya, itu berarti orang jahat. Kakak harus tahu, mulut, dada, sama tempat pipis dan bokong kakak itu pantang ya nak dipegang sama orang. Nggak boleh. Ya, kalau ada yang mau paksa, kakak teriak, nggak boleh kata mamaku. Dan kakak harus lapor, cerita. Ya, dan kita sebagai orang tua, terutama ibu, harus bisa memberikan minimal 10-15 menit sebelum anak tidur untuk yang namanya Sharing pilotok. discuss. Yes. Ya, pilotok itu sangat penting. Ya, jadi kita mengajak anak untuk bercerita. Tadi di sekolah ngapain aja? Dengan seperti itu, anak akan mengalir menceritakan apa yang dia alami mulai dari dia di sekolah, bermain dengan teman-temannya, kemudian apa yang dia alami di rumah. Baik, saya garis bawahi adanya interaksi sosial yang harus diketahui oleh orang tua tersebut. Itu tadi adalah yang dialamatkan oleh Bu Monica kepada anak yang sudah mengerti cara penyampaian melalui makna dan bahasa dari seseorang yang menjadi kategori ini adalah penyampainya. Lantas bagaimana anak yang belum mengerti tentang bahasa, katanya di bawah balita? Seperti apa untuk hal-hal preventifnya jika kesempatan itu terjadi, Bu Monica? Iya. Kalau untuk anak 3 tahun ke atas, dia sudah bisa memahami ya cara kita berkomunikasi, artinya kita sudah bisa menginformasikan dengan bahasa ya. Tapi kalau memang anak itu di bawah 3 tahun, ya memang kita sebagai orang tua lah yang harus pintar-pintar untuk memilih orang-orang yang ada di sekitar anak. Artinya kita pun sebagai ibu harus cerdas ya, cerdas untuk memilih lingkungannya. Misalnya saya ibu berkarir, otomatis saya meninggalkan bayi saya, balita saya di rumah. Saya memilih pengasuh juga saya harus pintar
Dalam arti saya harus bisa melihat nih orang bagus tidak gitu. Sekarang udah zaman teknologi tinggi ya, kita punya CCTV. Artinya ya, kalau ibu berkarir mau nggak mau, dia harus bisa membagi pikirannya antara pekerjaan dengan rumah. Seperti itu. Jadi ya, kita harus pantau terus bagaimana dan apa yang anak lakukan selama di rumah. Baik, Gitu. menarik sekali sih Pak. Pengawasan dari manapun bisa dilakukan berkaitan dengan teknologi canggih tersebut. Pak. Betul sekali. Dan tadi sempat ada hal yang saya garis bawahi ya Bu, bahwa memang sex education. Nah, ini masih sangat tabu nih Bu, untuk terutama kepada orang-orang tua yang ada di Indonesia. Apakah memang sepenting itukah sex education diajarkan kepada anak-anak yang belum mengerti sama sekali tentang kehidupan lah istilahnya gitu, apalagi untuk balita sendiri gitu ya. Lantas seperti apa nih Bu, kalau Ibu Pendeta sendiri nih melihat bagaimana, seperti apakah, seberapa pentingkah ini gitu? Ya, kalau saya memahami seberapa penting, sangat penting. Kita tahu ya, kalau anak-anak kita ini ya, kalau orang Batak sendiri bilang anak koki do hamorawan. Wow. Artinya apa? Semua kita lakukan untuk masa depan anak kita. Nah, tetapi itu bisa sia-sia kalau mereka jatuh ke dalam pelecehan seksual. Nah, tadi kalau dikatakan Mbak Cici bahwa kenapa ini terjadi? Nah, saya kira kenapa itu bisa terjadi, mungkin penyebab awal karena kurangnya pendidikan atau edukasi tentang sex education bagi orang tua kepada anak-anaknya. Saya kira itu. Kalau kita bisa mengajar sejak dini sex education kepada anak-anak, ini akan sangat-sangat membantu anak-anak untuk menjaga diri. Terhindar ya Bu? Terhindar. Apalagi mungkin kita Sumatera Utara mayoritas mungkin ya orang sebagian besar Batak itu Keras. ada namanya sungkan. Oke, segan. Sungkan, segan mengajarkan, itu enggak boleh diucapkan. Padahal kalau orang tua menyadari betapa pentingnya pemahaman, pengajaran sex education sejak anak dini, pasti anak-anak ini akan bisa menjaga diri. Nah, anak-anak kan enggak selalu di depan orang tua. Nah, jadi kalau dia sudah kita bekali dengan pengajaran pemahaman, inilah tubuhku, mana bagian-bagian yang boleh disentuh orang lain, mana yang tidak, dan kita ajar mereka kalau menyentuh ada orang lain yang kita tidak setuju, kita bekali mereka dengan perkata tidak. Saya kira untuk keberhasilan penjagaan, pemeliharaan anak-anak kita dari kekerasan seksual kita bisa hindari. Baik, terima kasih Bu. Mungkin tadi saya sedikit menyampaikan juga dari Bu Monika bahwa pillow talk atau sharing and discuss itu menjadi hal-hal yang bisa tersampaikan apa yang diderita ataupun dialami anak. Tapi layaknya seorang ibu yang sama seperti lagu ini adalah pelukku untuk pelukmu, sesuai. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kesayangan kita yakni Beranda. Dan kami telah membahas beberapa sebagai perspektif opening kami, baik dari kedua narasumber kami terhadap pelecehan dan juga kekerasan seksual terhadap anak-anak ini. Tadi di opening saya telah membuka bahwa orang-orang terdekatlah yang menjadi pelaku utama dari kejahatan ataupun kejadian-kejadian yang memberikan traumatik terhadap anak tersebut. Lantas sebenarnya tameng apa yang harus disandarkan ataupun diberikan kepada anak ini agar mereka terhindar dari perilaku-perilaku predator anak tersebut. Kalau dari Bu Pendeta, seperti apa tamengnya selain memberikan sex education kalau kepada anak, khususnya untuk di luar? Ya, selain daripada sex education kepada anak supaya dia tadi bisa menjaga tubuh diri sendiri ya dari predator pelecehan seksual, saya kira hal yang kedua juga kita bisa lakukan menambahkan pemahaman mereka tentang agamanya. Tentang keagamaan. Iya, Very supaya nice. mereka juga takut akan Tuhan. Jadi kemanapun mereka pergi juga akan dipelihara oleh Tuhan. Demikian juga dia sendiri akan menjaga dirinya karena itu dia tahu sebagai wujud dia harus menjaga tubuhnya sendiri. Yang kedua, bagaimana supaya itu juga boleh tidak terjadi? Saya kira
di samping pemahaman, pengertian yang harus kita berikan tadi tentang sex education, yang kedua menambahkan iman mereka. Selanjutnya kita bisa juga berikan kepada mereka pemahaman kepada anak-anak kita, pembelajaran lingkungan, ya. Ya, lingkungan mana yang mereka bisa masuki, mana yang tidak. Ya, kita tahu ya, lingkungan juga penyebab banyak ya untuk terjadinya pelecehan ataupun kekerasan seksual. Nah, jadi anak kita bisa, ya mungkin anak khususnya anak TK ataupun anak SD, kemana mereka, lingkungan mana, ini juga orang tua saya kira harus kita beri pembelajaran. Demikian Mas Ajri. Tadi saya nampak ada kata kembali lagi ke kerohanian ataupun agama ini harus dikuatkan agar menjadi anak ini tamengnya jika berada di luar. Menarik sekali, Ziva. Betul sekali, dan ini menjadi proteksi juga ya Pasti. untuk seluruh kaum-kaum dan juga oknum-oknum yang mungkin bisa melakukan hal ini. Tapi kan Bu, kita nggak bisa memungkiri bahwa memang ada satu penyakit-penyakit ya. Ini Kembali lagi saya ya, bertanya lah benar. ke psikolog ya. Ini pasti sering banget terjadi Bu, dan sering banget didapatkan kasus banyak yang dikenal dengan pedofilia. Tentu itu kita nggak bisa menilai bahwa ini balik lagi ke agama ataupun kita balik lagi ke intelektual, tapi kan soal kejiwaan itu memang Adanya di diri sendiri betul ya. Betul sekali gitu. Jadi penyakitnya. apa nih Bu? Kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan untuk mewaspadai ketika bertemu dengan seorang pedofil ini? Oke, Mbak Zizi, yang harus kita pahami dulu bahwasanya bagaimana bentuk kekerasan dan bagaimana bentuk pelecehan seksual yang bisa saja terjadi pada anak. Betul. Ya, ketika anak begini, kekerasan seksual bukan hanya sekedar ketika anak diperkosa. Pasti, agree. Ya, tapi ketika anak diraba-raba, ketika anak dipertontonkan pornografi, video, itu juga sudah bagian dari pelecehan seksual. Ya, atau anak diminta untuk mengelus-ngelus, maaf, bagian kelamin si predator itu juga sudah masuk ranah pelecehan seksual. Betul. Jadi kita harus pahami bahwa yang namanya kekerasan seksual, pelecehan seksual itu bukan sekedar anak diperkosa. Benar. Ya, tapi yang seperti tadi, anak disuruh melakukan oral seks, itu juga sudah pelecehan seksual. Ketika anak dipertontonkan gambar ataupun video porno, itu juga sudah termasuk pelecehan seksual. Nah, kita harus pahami bahwa dunia ini luas. Ada yang namanya kelainan-kelainan seksual. Dalam psikologi ada yang namanya pedofilia. Agree. Ya, sekedar informasi, pedofilia itu adalah orang yang mengalami kelainan seksual di mana objek seksualnya itu adalah anak-anak. Jadi kalau ceritanya gini, kalau kita nih orang dewasa, kita akan tertarik dan terangsang dengan orang dewasa lainnya. Satu level. Seperti itu toh. Nah, kalau yang pedofil ini, dia akan sangat terangsang dengan anak-anak. Ya, kalau kita kasih nih cewek seksi, cewek montok, enggak, saya enggak suka, enggak tertarik. Tapi begitu dia anak-anak gemoy, seksi, maksudnya gini loh, pakaiannya terbuka, itu akan menaikkan hasratnya. Dan hati-hati ya, hati-hati terutama ibu-ibu ya, dalam penggunaan media sosial. Ibu-ibu, kita sering melakukan kesalahan fatal. Ya, apa itu kesalahan fatal kita sebagai ibu-ibu? Mempertontonkan. Yes, kita dengan senang hati mengupload video-video anak kita, foto-foto balita kita yang sedang mandi lah, yang sedang tukar baju lah, atau sedang tidak pakai baju, atau setengah pakai baju. Itu kita share ke media sosial. Dan kita harus tahu apa yang kita upload itu sudah milik umum. Dan bisa jadi orang terdekatnya lah pelakunya. Dan kita harus tahu di luaran sana ada komunitas pedofilia. Oh, ada komunitasnya ya, Bu? Ya, dan video yang kita upload akan mereka tangkap, akan mereka ambil untuk dijadikan video porno. Sama halnya ketika orang dewasa menonton video porno, pelakunya aja yang berbeda, tapi tujuannya sama, untuk menaikkan gairah seksual. Wow. Ya, jadi sangat disayangkan ketika kita mengupload anak kita hanya karena gemes apa, ternyata di luaran sana digunakan yang lain. Sebagai subjek ya, Bu. Ya, kita bukan ngomong Indonesia aja, media sosial kita itu bisa dipantau dan dipakai oleh
orang di luar betul. negeri. Baik, lantas Bu Monica, untuk kita mengetahui di luar sana general description dari seorang yang dikatakan pedofil ataupun predator itu seperti apa? Agar anak-anak ataupun orang tua sana bisa membagi ataupun memilah untuk bisa mendekatkan anak tersebut, yakni selektif dalam memilihnya. Seperti apa ciri-cirinya? Ya, kita harus bisa mencirikan mana nih yang pedofil, mana yang bukan Yes, pedofil betul. ya. Biasanya pedofil itu akan menunjukkan ciri-ciri dia sangat gampang akrab dengan anak-anak. Dia tahu bagaimana cara cepat akrab dengan anak-anak. Nah, Dan bukankah dalam kehidupan kita ada introvert dan juga extrovert? Orang yang extrovert juga akan sering untuk melakukan sosialisasi. Bagaimana kita membedakannya kalau yang hal tersebut? ya, Kita mengetahuinya. gini, cara menyentuh Oke. antara orang yang sayang Dari sentuhan ya. Ya. Sentuhan. dengan orang yang sedang bernafsu itu akan berbeda. Mohon maaf, misalnya kalau ada seorang pria gini ya, memegang perempuan, kita tahu itu sentuhan seorang abang atau kakak dengan pacar. Kita bisa lihat Perbedaannya. perbedaannya. Oke. Kenapa kita bilang, oh ini pacaran nih. Oke. Oh ini enggak, kayaknya ini abang adik nih. Iya, iya. Kenapa kita lihat perbedaan sentuhannya? Sama halnya dengan anak-anak. Ya, jadi cara menyentuh seseorang dan bagian apa yang dia pegang, yang dia sentuh pada anak, kita sudah bisa mengidentifikasi awal bahwasanya dia ada kecenderungan mengalami pedofilia. Sentuhan dan orientasi sentuhan menjadi ciri khas Betul, utama untuk betul. orang tua sana tahu Ya. mengidentifikasi Ya, dan kita memilah harus orang peka. tersebut ya. Kita harus Kembali lagi peka. kepekaan orang tua. Iya, betul. Menarik sekali. Artinya memang sebagai orang tua kita memang harus aware ya Bu Iya, ya terhadap harus hal aware, ini. betul. sekali. Tapi gimana Bu dengan kasus ketika seorang anak nih sudah terjadi nih pelecehan seksual, tapi kan nggak semua anak yang memang berani ya Speak untuk speak up, betul. Lantas seperti apa nih Bu sebagai orang tua untuk peka terhadap hal tersebut? Dari Bu apa nih? Dari Ibu Sekolak dulu kita Yes. Oke, dengarkan ya. ini. Ini yang paling sering saya bahas ya supaya gini, bukan kita mau terjadi, tapi kalau sudah terjadi harus tahu apa yang harus kita lakukan. Tahu apa yang harus dilakukan. Sangat Ya. setuju. Seperti Ya. apa itu? Yang pertama adalah katakan kepada anak bahwa kamu berharga. Baik. Mereka yang sudah melukai kamu hanya melukai kulitmu. Kamu tetap berharga bagi mama, kamu tetap berharga bagi kami semua. Ya, kemudian bangkitkan rasa dia mencintai dirinya, ya, dia merasa dirinya berharga. Kemudian ajak terus anak ini untuk berinteraksi. Berkomunikasi Ya, ya. jangan biarkan dia terlalu lama menyendiri. Seperti itu. Baik. Ya. Dan satu lagi, kalau memang kasusnya sangat berat dan itu menimbulkan traumatik event pada diri anak, ibu harus siap untuk keluar dari lingkungannya. Cobalah mengerti ya. Betul, ibu harus siap. Kalau perlu sekalian kita pindah dari rumah itu karena lingkungan itu mungkin sudah memberikan rasa trauma pada anak. Baik. Mengeluarkan dia dari sekolah atau memindahkan dia dari sekolah, misalnya kalau di sekolah terjadi, ya pindahkan anak ke sekolah lain. Supaya menjadi efek pengobatan bagi Betul, mereka. Baik. betul. Kita nggak boleh memaksakan anak untuk selalu menerima lingkungan, Baik. gitu. Ya udah, kita papa mama sekeluarga udah pindah aja dari Lingkungan rumah ini tersebut ya. kemana, supaya dia lebih mudah untuk mengobati dirinya Baik, sendiri. itu dia dari perspektif dari psikolog dan lantas nanti seperti apakah anak yang harus berani speak up dari seorang pendeta. Kita akan simak nanti pembahasannya setelah yang satu ini, tapi tetaplah bersama kami dengan lagu yang ini, Cobalah Mengerti. Ya pemirsa, hanya dengan 3 huruf hari ini yaitu WOW. Wow sekali pemirsa kehadiran narasumber kami terhadap tema kami yakni pelecehan dan kekerasan seksual. Tadi sudah dibuka oleh perspektif dari Ibu Monica terkait anak yang harus speak up jika ia menjadi korbannya. Lantas jika anak tersebut harus pindah otomatis akan mendapatkan pemulihan yang lebih baik ke depannya dan hadirnya sosok tokoh agama juga membantu hal tersebut. Dari Ibu seorang pendeta, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut mungkin dari kerohanian anaknya, seperti apa supaya anak berani speak up? Ya, baik Mas Ajriel Ya. ya. Oke. Ya, pertama anak-anak yang sudah mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual biasanya memang tidak bicara. Nah, kalau tidak bicara, ini apa yang harus dilakukan? Nah, pertama pasti ada perubahan.
Nah, ini yang harus kita tangkap, ada perubahan dan yang biasanya menyendiri. Nah, ini kita harus baca sebagai orang tua. Kalau ada anak kita yang kecil ataupun masih TK ataupun SD atau remaja terjadi perubahan yang demikian, kita harus jemput bola. Oke, Ya, jemput kita bola. harus jemput bola. Ini anak saya kenapa? Kalau ditanya mungkin tidak menjawab. Nah, disinilah yang kita harus perlunya pendampingan kepada anak kita. Kalau dia tetap tidak bicara kepada orang tua, kita bisa memerlukan ataupun meminta tokoh rohaniawan atau gurunya, siapa yang dekat yang kita anggap membantu. Nah, biasanya kalau saya yang lakukan, yang pernah saya lakukan, pendampingan yang saya lakukan adalah pertama, secara umum yang saya alami lah ya kepada mereka, biasanya mereka tidak menerima dirinya, merasa dirinya ini jorok, Jijik ya, Bu? jijik terhadap diri, dan sehingga mereka biasanya ingin bunuh diri, bahkan Astaga. sampai demikian. Dia sendiri merasa dengan tubuhnya jijik gitu. Nah, disitulah peran kita sebagai waktu pendampingan. Kita mengajarkan mereka adalah bagaimana pengampunan, ya. Jadi pertama sekali dia harus mengampuni diri dia. Dia harus mengampuni diri dia walaupun itu bermula bukan dari dia yang menyebabkan, tapi Dia menjadi korbannya. dia menjadi korban. Tapi korban sendiri kalau pelecehan seksual agak berbeda dengan Yang lain. Akibat pelecehan seksual biasanya korban sendiri merasa jijik dan Benar merasa sekali. berdosa, Tak berharga. tak berharga. Nah disitulah peran kita, bagaimana kita katakan bahwa Tuhan mengampuni kita. Sedalam-dalamnya pun dosa kita Tuhan mengampuni. Jadi kita mengajarkan Tuhan pasti mengampuni dia sehingga dia bisa memaafkan dirinya. Apalagi kalau misalnya terjadi pemerkosaan, ini yang lebih sulit. Apalagi mungkin bukan saja pemerkosaan, hamil lagi. Benar. Waduh, ini biasanya jauh lebih sulit. Dia ingin bunuh diri, dia ingin menggugurkan kandungan dan sebagainya. Nah, disinilah Mas, kita harus meyakinkan dia bahwa ada pengampunan bagi dia, dan kalau dia bisa meyakini bahwa Tuhan mengampuni dia, kalau dia sembuh, mengampuni diri, maka langkah selanjutnya kita juga harus berikan, dia juga harus belajar mengampuni orang yang melakukan itu supaya dia sendiri bisa merdeka untuk hidup selanjutnya. Damai dari hal tersebut Iya, ya. itu Menarik jelas. sekali. Ziva mungkin ada yang mau Wow, tanyakan luar sebelum biasa ke Bang sekali. Fahmi? Oh, Bang Fahmi juga mau nanya, tapi Iya. sebelum Bang Fahmi nanya sih mau nanya Boleh, dulu dong, silakan. boleh ya? Ini Bu berperspektif terhadap apa yang telah terjadi saat ini, bahwa kita ngomongin di Sumut sendiri ya Bu, kasus di Deli Serdang. Deli Serdang sendiri dinilai masuk dalam zona merah nih terhadap kekerasan terhadap anak, dan baru-baru ini juga kita dihebohkan ya, kalau nggak salah bulan Juli kemarin 2022 dihebohkan bahwa ada seorang ayah yang artinya pelaku adalah orang terdekat kembali. sekali, Yes. terdekat sekali nih, bukan terdekat aja nih ya Bu ya, terdekat sekali kepada si korban, yaitu anaknya. Lantas Bu, salahnya di mana nih? Apakah salah Orang tuanya? kerohaniannya, salah orang tuanya, salah anaknya, atau letak salahnya di mana, dan Solusinya apa seperti sebenarnya apa ya? yang menyebabkan ini bisa terjadi Yes. gitu Bu Pendeta? Gimana nih Bu? Ibu kan memang sudah melanglang buana nih untuk melihat berapa banyak kasus yang memang terjadi khususnya di Sumatera Utara sendiri ya Bu. Ya. Gitu. Ya, baik. Iya. Mbak Cici ya, pertama ya, kita harus memahami bahwa semua manusia pada naturnya adalah orang berdosa. Semua manusia, baik itu kecil, besar, dewasa, natur berdosa ini ada pada setiap orang. Jadi kalaupun misalnya dia seorang ayah, natur berdosa ini ada pada dia. Nah, sehingga kalaupun dia mungkin tidak kelainan seksual, tetapi karena natur berdosa tadi, ketika ada peluang misalnya terlihatlah, bisa kita sebut ya terlihat, ya mungkin anak gadisnya atau remajanya kamar terbuka dan mungkin melihat Tidur pulas dengan iya tidur yang pula tidak dengan pantas ya. tidak pantas. Nah, dan mungkin ada peluang tidak ada orang di rumah, hanya mungkin bapak
dan juga anak tersebut. Nah, ini menyebabkan Bisa saja pelecehan seksual akan terjadi. Nah, tapi bagaimana saya katakan tadi bahwa semua orang pasti bisa kadang-kadang silap ataupun mengalami hal itu. Tetapi kalau misalnya anak tersebut sudah kita berikan pengajaran berani berkata tidak, Say no. ini akan sangat menolong walaupun mungkin yang pelaku sendiri adalah orang terdekat ataupun orang tua sendiri. Saya kira kalau seorang ayah, kalau anaknya tidak segan, nggak mungkin dia sampai saya bunuh kamu. Agree. Nah, mungkin kalau orang luar mungkin. Itu sebabnya maka kalau saya paling tekankan sex education harus diberikan. Menjadi harga mati ya. Menjadi harga yang utama sebagai orang tua yang harus kita modali anak kita. Tidak ada sungkan ataupun segan. Baik. Kira-kira gitu. Baik, menarik sekali luar biasa Ziva. Artinya sekali. anak lagi yang harus berani untuk menjadi tameng untuk katakan say no to everybody. Yes. Bang Fahmi, do you have questions? Bang Fahmi punya pertanyaan sepertinya, kayaknya udah bulak-balik tadi nengok dari HP. Jadi sebenarnya tadi saya udah siapin pertanyaan. Boleh, silakan Oke. Pak. Take your time. Tapi karena obrolannya terlalu seru, jadi saya lupa pertanyaan saya. Kami ikutkan Dan- keseruannya Bang. Dan ternyata pertanyaan-pertanyaan saya tadi sudah ditanyain itu. Oke, Salah sudah. satunya adalah rasa trauma terhadap anak tadi. Tapi saya mau tanya nih, ini apakah benar atau mungkin hanya sekedar mitos nih. Jadi anak yang terkena kekerasan atau mungkin pelecehan seksual, dia akan punya rasa dendam sehingga nanti ke depan atau di kemudian hari dia Menjadi. melakukan hal yang sama terhadap Oke. orang tersebut. Baik. Nah, apakah itu pengaruh? Nah, kedua, Wow, banyak ya. udah nggak jadilah satu. Silakan. Silakan Bang Fahmi, ini kesempatan Anda Nah, loh. rasa dendam ya. Oke. Terus apakah mohon maaf, kekerasan seksual sodomi misalnya. Ya. Nah, apakah itu bisa menjadi penyakit yang menular gitu? Contoh misalkan orang yang saya pernah dengar jadi air liur misalkan orang yang punya kelainan seksual itu bisa menular sehingga kita juga bisa berkelakuan yang sama. Nah, apakah Mengkontaminasi itu- ya. Iya, apakah itu benar atau tidak? Jadi Baik. atau mungkin ketika seseorang yang punya kelainan seksual tadi melakukan terhadap anak ini, sehingga anak ini juga akan melakukan hal yang sama. Mungkin apakah dari segi kejadiannya atau mungkin dari mungkin kayak yang terkontaminasi tadi air liur dan lain Baik. sebagainya. Gimana Dari kira-kira? ibu psikolog sepertinya yang lebih pantas untuk mengungkapkannya. Seperti apa itu, Bu? Iya, saya coba menjawab pertanyaan yang pertama dulu, ya. Ya, dari Abang Ganteng ya, Bu. Ya, pertanyaan yang pertama tadi apakah Anak eh, yang memiliki Korban. apakah ada efek ya ketika pada masa kecil anak mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual hingga pada usia dewasa nanti dia akan Menjadi predator kembali. predator, ya. Kans untuk ke sana pasti ada. Pasti ada. Ya, tapi seberapa besar itu kembali ke individu masing-masing karena individu itu punya karakter dan kepribadian yang berbeda-beda, Beda. ya. Nah, kalau kita sudah dibentuk dengan karakter dan kepribadian yang baik dari keluarga, maka kemungkinan kita untuk menjadi predator itu kecil. Tapi kalau kita menjadi anak yang tersingkirkan di dalam keluarga, besar kemungkinan dia juga akan menjadi pelaku predator. Jangan salah, pelaku predator itu motifnya kadang ada karena balas dendam. Ya, Revenge balas dendam karena apa? Karena saya juga dulu pernah dilecehkan, pernah dibuat menderita seperti itu. Jadi begitu dia sudah dewasa, dia punya kuasa, dia punya kemampuan, ya, dia akan meluapkan rasa dendam itu juga kepada anak lain. baik. Gitu. Mungkin yang pertama tadi sudah terjawab dari ibu psikolog, supaya adil dari ibu yang pendeta untuk menjawab yang nomor 2 tadi terkait adanya istilah sodomi akan menjadi kontaminasi juga terhadap orang tersebut. Oke, baik. Seperti yang saya katakan tadi ya, kalau orang yang sudah menjadi korban, maka penanganan itu adalah pengampunan. Kalau orang sendiri mengampuni diri dan juga mengampuni orang yang melakukan, ini target kita sebagai pendampingan pasca terjadinya pelecehan seksual. Jadi kalau orang yang menjadi korban kita tidak tangani, inilah yang akan menjadi peluang setelah besar dia akan menjadi predator.
karena dia dendam. Nah seperti itu. Makanya saya katakan tadi bahwa penanganan setelah itu juga tidak kalah penting dengan daripada tindakan preventif kita. Nah, kalau orang yang sudah menjadi korban, kita akan menolong, mendampingi dia sampai dia bisa sembuh, menyembuhkan, memaafkan diri. Dan target kita, dia juga harus memaafkan orang yang melakukan itu terhadap dia. Itu demi diri dia, bukan demi orang lain. Kalau dia dendam, ini akan menjadi peluang bagi dia untuk yang akan nantinya menjadi predator. Dia sendiri akan berbalas dendam, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan, tetapi kepada yang lain. Nah demikian. Jadi itulah saya kira makanya tindakan-tindakan preventif dan juga pasca setelah terjadinya korban mengalami, kita harus sampai target dia mengampuni. Baik, Kira-kira menarik demikian. sekali jawaban dari kedua narasumber kita terkait pertanyaan tadi Bang Fahmi. Mungkin dari saya sedikit bahwa kehadiran orang tua, ayah dan ibu ini ketika anak telah menjadi korban itu adalah datang pada setiap hari-harinya ini selalu bersamanya. Untuk tahu mensiasati mana yang baik dan buruk untuk kedepannya. Sama dengan yang lagu yang satu ini, yaitu Hari Bersamanya. Silakan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sayang Cinta yakni Beranda. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan banyak hal-hal yang berkaitan dengan tema kita. Lantas sebenarnya ada classification role, baik itu ayah dan ibu untuk bisa mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, baik itu di dalam lingkungan di depan ataupun di luar sana. Seperti apa dari ibu kedua ini? Mungkin saya mulai dari ibu psikolog untuk peranan orang tua dan harapannya ke depan agar anak terhindar. Ya, Ibu, Bapak, kalau kita sudah punya balita lebih dari 3 tahun, kita harus peka bahwasanya ketika anak sudah lebih dari 3 tahun, dia sudah pandai untuk menangkap semua apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Jadi, supaya anak tidak salah dalam mengidentifikasi dirinya, Bapak jangan lagi terlalu banyak menunjukkan hal-hal pribadi kepada anak perempuan. Oke. Ya, termasuk juga ibu, janganlah terlalu vulgar untuk menampilkan diri di depan anak laki-laki. Ya, ibu dan ayah adalah kolaborasi tim. Very nice. Ya, jadi masing-masing punya peran dan masing-masing punya tanggung jawab juga saling. Ya, tidak boleh saling lempar tanggung jawab. Ya, jadi semua itu adalah kolaborasi. Ya, jadi kalau anak merasa lebih dekat dengan ayah berbicara, silahkan. Ayah mengambil peran untuk pillow talk pada malam hari. Jangan bilang, aduh Bu, saya pulangnya terlalu malam. No. It's not reason. Iya, kalau kita sudah punya anak, kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan dia kebutuhan psikologis. Karena kita orang tua bukan sekedar memenuhi kebutuhan fisik anak, tapi juga kebutuhan psikologis dan mental anak. Gitu. Jadi ibu-ibu yang bekerja sekalipun, please sempatkan punya waktu 10-15 menit sebelum anak tidur. Yuk kita sharing, Nak. Tadi kakak atau abang ngapain aja. Pillow talk itu sangat penting supaya kita bisa tahu apa yang dialami anak dalam satu hari. Setiap hari supaya itu menjadi habit, kebiasaan. Jadi anak berani untuk selalu menceritakan apa yang dia alami setiap Meskipun hari. itu salah ya Bu, tidak boleh menjustis Yes, langsung tidak. ya. Ibu tidak usah, ibu cukup mendengarkan saja. Oh iya, gitu ya Nak. Oh lain kali jangan gitu ya Nak. Pillow talk itu jadikan suatu habit dalam parenting kita saat ini. Karena itu adalah modal kita mendapatkan informasi tentang anak. Gitu. Jadi nggak ada alasan, saya akan berkarir Bu, saya sudah capek, saya sudah bekerja, bla bla bla. No, kita kalau sudah punya anak, kita punya tanggung jawab. Baik, begitu caranya untuk mengatasinya adalah give a pillow talk ya. Yes. Baik, kalau dari Ibu Pendeta untuk bisa mengatasi ataupun membagikan peran terhadap ayah dan ibu ini agar anak terhindar ya dari kekerasan hingga pelecehan seksual. Seperti apa Ibu? Singkat dan padat. Ya, usaha-usaha orang tua ya, baik di sini ayah dan ibu saya kira punya tanggung jawab yang sama di dalam menjaga anak-anak. Ya, jadi apa usaha orang tua? Ya saya kira ayah dan ibu punya tanggung jawab untuk boleh menambahkan
pengetahuan, menambahkan pengetahuan perkembangan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, khususnya di zaman teknologi yang sekarang kita sebut digitalisasi. Nah, kalau orang tua harus ikut terus juga belajar. Dalam masa digitalisasi sekarang, apa bentuk-bentuk pelecehan seksual yang akan terjadi ini merupakan tanggung jawab ayah dan ibu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Saya kira supaya anak, papa dan mama bisa saling terbuka. Mungkin kalau Kristiani ya ada persekutuan keluarga. Ya mungkin membuat persekutuan keluarga akan sangat menolong. Nah, yang pertama tadi saya katakan bahwa menambahkan pengetahuan. Jadi seorang ayah ya mungkin kalaupun si ibu sibuk, misalnya nih, papa, mama saya mau pipis. Kalau itu anak perempuan, sesibuk apapun seorang ibu jangan bilang kau dulu Pak. Nah mungkin begini, inilah yang kita cegah dengan pemahaman itu. Ya, baik, saya kira kita tanpa terasa Mirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda dalam tema kami yang menarik ini. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dan juga Anda di rumah sana Mirsa, dan juga ada Ziva di sana ya Ziva. Iya betul sekali, dan terima kasih juga kepada kedua narasumber kita yang sudah mau berbincang-bincang dengan kita hari ini dan mengedukasi tentang judul kita yaitu pelecehan dan kekerasan seksual. Dan tadi mungkin sedikit untuk mengambil kesimpulan bahwa memang pentingnya komunikasi, kedekatan antara orang tua dan juga anak terhadap hal yang intim seperti itu. Dan terima kasih kami ucapkan kepada pemirsa untuk tetap setia dengan TVRI Sumatera Utara. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode beranda selanjutnya. Terima kasih. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia, selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada sebagai media pemersatu bangsa. Tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jayalah